Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Boleh Nggak Ekstrim? Boleh nggak ekstrim? Ekstrim dalam hal apa dulu? Karena kata ekstrim sering dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Demi mencapai maksud dan tujuan tertentu, lalu melakukan perbuatan yang menyakitkan, melukai, merusak, atau membunuh. Kalau seperti itu namanya ekstrim buta dan tentu tidak boleh. Tetapi kalau ekstrim dalam mengasihi, mencintai, dan menghormati Allah yang maha mulia, maha agung, maha besar itu, tentu boleh, bahkan memang seharusnya begitu. Sebagai orang percaya, kita sudah seharusnya sangat-sangat mencintai Tuhan, sangat-sangat menghormati Tuhan, sangat-sangat takut Tuhan. Namanya sangat, itu ekstrim, tapi ekstrim yang positif. Jelas sekali dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Artinya, kita harus menyerahkan segenap hidup kita bagi Tuhan saja atau tidak usah sama sekali. Ayat ini sebenarnya menempatkan kita menjadi orang yang benar-benar ekstrim dan fanatik untuk Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, kita sering tidak sungguh-sungguh. Itulah kita. Kita menganggap sepi perasaan Tuhan, atau kita tidak peduli kepadanya. Kita tidak menghormati Allah sebagaimana seharusnya. Jangan kita meremehkan Tuhan dengan tidak memberi segenap hidup bagi Dia. Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya ditulis di buku atau dipercakapkan, melainkan pribadi yang harus kita alami atau kita hidupkan di dalam hidup ini. Tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi ditulis dalam perjalanan hidup kita, yang tentu itu semua juga tertulis dalam kerajaan surga. Sebab apa? Sebab semua perbuatan kita, dikatakan Alkitab, menyertai kita. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka." Perhatikan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan kita di bumi ini sangat diperhitungkan, saudara. Dengan demikian, ekstrim kita tidak sia-sia. Karena kelak kita juga melihat betapa ekstrimnya kemuliaan Allah. Betapa keagungan dan kebesaran Allah itu ekstrim. Dan kita bisa masuk karena kita juga sudah ekstrim dalam mencintai, menghormati, dan takut akan Tuhan. Kita bisa masuk kabut kemuliaan Allah dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Sedangkan mereka yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati Allah, tidak mencintai Allah secara proporsional atau secara benar, mereka tidak akan sanggup
masuk dalam kemuliaan Allah, tidak akan bisa masuk ke dalam kabut kemuliaan Allah yang dahsyat itu, karena tentu mereka tidak layak. Jadi, agar jangan sampai kita berkeadaan tidak layak di hadapan Tuhan, sebelum kita meninggal dan melihat kabut kemuliaan Allah yang dahsyat itu, kita harus sudah ekstrim dalam mencintai Tuhan dan takut akan Dia. Kalau dikatakan kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan, berarti kita tidak dapat mengenakan manusia baru, sementara juga masih mengenakan manusia lama. Nggak bisa seperti itu. Padahal itulah kita. Maunya kita itu mengenakan manusia baru, tetapi juga masih mengenakan manusia lama. Menyedihkan, saudara, dan sekaligus mengerikan. Bukankah dalam Efesus 4 ayat 22-24 dikatakan, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru? Ini harus kita upayakan dengan serius. Dan Roh Kudus pasti menuntun orang-orang yang benar-benar mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Janji Tuhan, siapa yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Itu berarti ketika kita serius, benar-benar rindu mau mengenakan manusia baru, kita mau belajar, kita mau melangkah, Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara, mengenakan manusia baru berarti mengalami kelahiran baru. Dan ciri orang-orang yang mengalami kelahiran baru bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti dituliskan dalam Galatia 2 ayat 20. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar menyukakan, menyenangkan hati Bapa. Orang-orang yang berharga dan benar-benar menjadi biji mata Allah, permata-permata Tuhan. Itulah sejatinya kehidupan manusia yang sukses, yang bisa dikatakan berhasil, yaitu ketika seseorang benar-benar bisa mengenakan manusia baru dalam hidupnya. Sebab itu, saudara, mari selagi kesempatan itu masih diberikan kepada kita, kita se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya dengan Tuhan. Ya, ekstrim dan fanatik yang positif, di mana kita tidak melukai orang, tidak menyakiti orang, bahkan terhadap orang yang berbeda agama, kita juga tidak menyakiti. Sikap dan perbuatan kita tetap baik, perkataan kita tetap baik. Manusia baru yang agung dan luhur tidak akan sembarangan berbicara di media sosial, tidak akan sembarangan hidup. Ia akan menjaga kesucian dengan sungguh-sungguh. Jadi dari penjelasan ini kita bisa mengerti bahwa sejatinya kalau ekstrim itu positif, maka boleh dan seharusnya sebagai orang percaya kita memiliki ekstrim yang positif itu, yaitu sangat-sangat mencintai, mengasihi, menghormati dan takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.